Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Raono Adine Montong yeleng kong dibanding-banding saeng-saeng yang mesti kalah. Tao yao aku yang orang mampu, mung satu aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya Pak Jokowi. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya Pak Jokowi. Hatimu baik, fisikmu kuat, kerja, kerja, kerja untuk negeriku. Hatimu baik, fisikmu kuat, kerja, kerja, kerja untuk negeriku. Kita bersyukur bahwa dalam semangat keindonesiaan kita tidak lagi melihat perbedaan kita sebagai sesuatu yang memisahkan kita. Tapi itu adalah bagian tubuh, anggota tubuh yang tidak bisa kita penggal satu sama satu. Tidak bisa. Kita satu, walaupun berbeda, beragam, tetapi menjadi kekuatan, energi yang besar dalam membangun bangsa ini. Karena itu saya sebagai orang Kristen, saya paling tidak suka kalau saya bilang saya minority. Saya anak bangsa Indonesia, tidak ada pandang majority minority. Tidak ada itu. Dan itu saya harapkan semua kita seperti itu. Supaya jangan ada merasa bahwa ada majority, ada minority. Kita semua anak bangsa ini membangun Indonesia. Dan hari ini kita berkumpul di sini untuk menyuarakan itu dalam semangat Pesparani Gereja Katolik Nasional Kedua. Lomba nyanyi, tapi nyanyi dengan melodi yang indah, simfoni yang menyatukan kita, keragaman dalam warna-warni yang membuat kita menjadi satu. Itulah harta kekayaan terbesar dari bangsa ini. Jangan coba-coba kita rusakin lagi, karena kita hancur berkeping-keping nantinya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berlomba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalve, shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhir kata, saya doakan kesuksesan penyelenggaraan Pesparani kedua di Kupang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia maju melalui persaudaraan yang dibangun dengan penyelenggaraan Pesparani Katolik tingkat nasional kedua di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pesparani Katolik tingkat nasional kedua secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Katolik tingkat nasional 2 tahun 2022 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, resmi digelar setelah dibuka secara resmi oleh Menteri Agama, Yakut Kholil Koumas, pada Jumat tanggal 28 Oktober malam. Ada cerita menarik, yakni ketua panitia acara ini dijabat oleh seorang tokoh muslim dari Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Dalam upacara pembukaan di Stadion Upoy, Kupang,
Pesparani tahun ini diikuti oleh perwakilan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Misa pembukaan dipimpin langsung oleh Ketua Wali Gereja Indonesia Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, yang didampingi Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang, para imam dan suster. Ribuan umat Katolik maupun umat lintas agama hadir memenuhi seluruh tribun. Menteri Agama Yakut Kolil Koumas yang hadir secara virtual untuk membuka Pesparani mengatakan, perlombaan ini merupakan sarana pembinaan masyarakat Katolik Indonesia, serta untuk mendorong pengembangan seni budaya gereja dengan sentuhan lokal. Saya berharap umat Katolik dapat menunjukkan sportivitas dan kreativitas dalam mengapresiasi seni budaya bangsa Indonesia, yang diinkulturasikan dalam tradisi kebiasaan dan budaya musik serta nyanyian di dalam lingkungan gereja Katolik, kata Menak Yakut. Menurutnya, momentum ini menjadi sarana bagi umat Katolik untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai penguatan nilai-nilai keberagaman dan toleransi melalui pelibatan berbagai umat beragama dalam perhelatan ini. Saya berharap NTT memperoleh pertumbuhan ekonomi sebagai dampak positif yang berkelanjutan dan semoga keceriaan dalam perlombaan Pesparani ini menjadi semangat dan pendukung untuk terus memajukan seni dan budaya dalam beribadah, ucapannya. Sedangkan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya berpesan toleransi antarumat beragama yang terjadi selama ini harus terus dijaga. Tentunya dengan bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan akan membawa hati yang gembira bagi kita. Saya harap melalui momentum jangan sekalipun kita mencederai keragaman dan toleransi yang ada, karena itulah harta kekayaan kita semua yang juga menjadi kekuatan bangsa ini untuk terus bertumbuh, ujarnya. Victor juga mengajak ribuan peserta dan kontingen Pesparani meluangkan waktu untuk mengunjungi tempat wisata di seluruh NTT. Berkunjunglah ke Pulau Sumba, Flores, Timor dan pulau-pulau kecil lainnya agar bisa menikmati pariwisata NTT dan bisa turut juga mempromosikan NTT dengan kekayaan wisatanya yang begitu hebat, ajak Victor Laiskodat. Ketua Umum Panitia Pesparani Katolik Nasional 2 tahun 2022 Kiai Haji Jamaluddin Ahmad mengungkapkan, dirinya menjadi ketua panitia setelah ditunjuk langsung oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat. Saya sangat bersyukur bahwa saya yang beragama Islam, dapat mengambil bagian dalam momentum yang bermartabat ini. Saya ditunjuk langsung oleh Bapak Gubernur menjadi Ketua Umum Panitia Pesparani Katolik Nasional ini, ujarnya. Terima kasih juga atas kepercayaan dan respons yang sangat bersahabat dari seluruh pihak yang membuat saya dikuatkan untuk menerima tanggung jawab ini dengan sukacita, tutur Jamaluddin. Baginya, ini kepercayaan yang besar dan merupakan ekspresi semangat persaudaraan umat beragama di Provinsi NTT yang juga dikenal sebagai Nusa Terindah toleransinya dengan selalu mengangkat slogan, Katong Semua Basodara. Dia menjelaskan, Pesparani kali ini berlangsung mulai tanggal 28 sampai 31 Oktober tahun 2022 dengan jumlah total delegasi mencapai 2.154 orang yang terdiri dari 964 peserta lomba dan 1.190 lainnya merupakan tim pendukung. Menurut Jamaluddin, kontingen terbesar adalah Provinsi Papua Barat dengan jumlah rombongan 254 orang dan kontingen yang paling kecil adalah dari Provinsi Aceh hanya 6 orang. Ada 13 jenis lomba yang dilaksanakan, 5 jenis lomba dilakukan secara online dan 8 lomba offline. Untuk perlombaan secara online yakni paduan suara anak, paduan suara remaja Gregorian, paduan suara OMK campuran, paduan suara dewasa wanita, dan paduan suara dewasa pria. Sedangkan 8 lomba yang dilaksanakan secara offline yaitu paduan suara dewasa campuran, Mazmur anak, Mazmur remaja, Mazmur OMK, Mazmur dewasa, cerdas cermat rohani anak, cerdas cermat rohani remaja, dan bertutur kitab suci. 8 mata lomba tersebut dilaksakan di 4 venue yaitu di Aula El Tari Kupang, Auditorium Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Aula Gereja Santo Yosef Kupang, dan Aula Gereja Santa Maria Assumpta Kupang, sedangkan upacara pembukaan dan penutupan di Stadion Upoy Kupang. Ia menambahkan,
Penyelenggaraan Pesparani Katolik II ini dengan spirit, mewujudkan dan menguatkan persaudaraan sejati dan persaudaraan umat Katolik dan persaudaraan antar umat beragama, persaudaraan sebangsa dan tanah air, dan persaudaraan kemanusiaan. Sementara tema yang diusung adalah, dengan Pesparani Katolik Nasional II kita tingkatkan kualitas iman, perkuat toleransi dan moderasi agama untuk Indonesia Jaya. Jamaluddin menambahkan, Pesparani II tahun 2022 menghabiskan 7 miliar rupiah yang berasal dari APBD NTT sebesar 3 miliar rupiah dan 4 miliar rupiah merupakan dana APBN melalui Dipa Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI. Panitia juga menerima sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat. Dana ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan termasuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal selama berada di Kupang, pungkasnya.